Hai, balik lagi bersama gue, si Lance. Bukan Lance, sekarang udah ganti jadi fresh boy. Jadi gue jadi manusia segar. Oke, kali ini adalah outfit sebelum gue sholat Idul Fitri. Alhamdulillah dan terima kasih kita udah dikasih kesempatan untuk bertemu lagi di Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya. Oke. Kesini gue mau ikutin kegiatan sholat Idul Fitri bersama gua. Di sini gua mau siap-siap dulu. Pokoknya udah tinggal jalan aja sih. Oke. Bye bye, sampai tunggu di depan. Oke. Ini lu videoin no, jaka naik. Jak. Itu belang ya. Itu belang. Iya kan. Jak bersiap. Iya lu videoin sana. Jadi karena acaranya udah mau mulai, nah di sini gua ingin ngasih tahu ini teman gua nih, nggak tahu nih teman gua tapi ini tetangga orang, cuma nempel banget sama dia. Emang nggak di mana-mana kalau orang sholat Idul Fitri tetap aja ada yang main HP, lihat bocil-bocil kerjanya main HP mulu pada. Tapi gue nggak tahu ini bocah emang selalu nempel sama dia terus. Disini langsung aja kita mau, ini sebenarnya udah selesai sholat Idul Fitri, jadi ini tinggal bukan nunggu sih, kita kayak nunggu khotib gitu. Dapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berupa ini. Kita doakan yang tadi daripada keluarga kita, jamaah kita semuanya tanpa terkecuali. Tetangga berhadap kita orang-orang kita doakan mereka semuanya. Allah berikan kesabaran, ketabahan, iman dan Islam. Allah angkat penyakit mereka semuanya. Di hari seperti ini kita mohon doa kita juga dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga oleh segala kesehatannya. Anak kita Allah memberikan berkah anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga kita doakan buat khusus yang kita di mana kita mudah-mudahan Allah membantu Allah jauhkan daripada para penambahan musibah, bahaya, bencana, fitnah, penyakit dan terjadi. Selama 1 bulan penuh kita laksanakan ibadah puasa dan kita memohon kepada Allah. Ini ada mau Allah yang selalu berusaha dalam jalan ibadah Allah juga kita dapat dan jangan lupa beramal ya guys. Jadi biar itu kita berasa bersyukur kita kepada Allah yang udah memberikan kita puasa full. Nah, di sini biasa nih habis sholat Idul Fitri, teman-teman gua atau orang-orang yang biasa di rumah gua tuh biasanya nyambut selesai Idul Fitri itu dengan biasa bermain petasan. Nah, ini lagi sedang keadaan crowded nih untuk nyalain petasan, untuk ya biasalah ngabisin. Sebenarnya itu petasan tadi malam, yang beberapa petasan ini juga bekas semalam tuh malam takbiran karena kagak habis, katanya udah buat besok aja untuk dinyalain saat selesai sholat Idul Id. Nah oke, di sini sekalian siapa yang sholat Idul Id yang pagi-pagi nih, ini jangan salvo sama gue ya, nih ini gue emang agak takut, bukan agak takut sih, kayak suaranya ganggu gitu karena gue di samping banget. Dia nyalainnya itu bener-bener di samping kuping gua, di mana jamaah tuh lagi rame banget pulang sholat Idul Id, yang lagi salim-saliman dan lagi maaf-maafan, tiba-tiba nyalain teman gua. Di sini gua sambil ya biasa lo ngecil dulu habis sholat Id kayak ngerokok gitu. Nah lihat no, dia udah nyalain tasan lagi. Emang tasan ini sebenarnya stoknya itu banyak, semalam tuh hampir beli kalau nggak salah 3 kardus atau 3, bukan lupa dah gua, teman-teman gue pada beli, teman-teman disisain buat pagi ini, buat acara setelah sholat Id. Langsung aja. Sama ya petasan.
ini dia acara yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang ya guys. Habis setelah sholat Idul Fitri itu apalah bagi THR nih salah satu Ustadz yang ada di rumah gue senang ya kita bagi-bagi THR lah ya Pak Ustadz. Siapa yang di sini pernah kayak gua ngalamin kayak gini? Jadi tuh gue sebenarnya udah dapet tadi, cuman gue ngide untuk balik lagi untuk nganter lagi, dan alhamdulillahnya gua masih bukan masih sih, gue kayak kagak ketahuan gitu sama Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz kalau ngantri 2 kali. Pokoknya alhamdulillah gue dapat 2 kali THR dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Dan tibalah ini tradisi setelah kita sholat Idul Fitri yang dimana-mana kita harus saling memaafkan sama satu tetangga dan tetangga lainnya. Di sini nih bokap gua sama nyokap gua udah siap aja, bukan udah siap sih, kayak udah selesai ganti sholat Id. Kita bermaaf-maafan. Tadi gua udah sempet juga minta maaf sama nyokap gua, sama bokap gua minta maaf ya Ma kalau ada salah. Cuman ya paling sehari 2 hari juga bikin masalah lagi. Pokoknya minta maaf mama, ayah, semuanya. Oke, di sini langsung aja kita mau pergi dulu nih ke tempat bisa dibilang saudara gua. Ini nama aja lah Pade. Nah, ini dia nih Pade, selamat sama gua. Jadi kalau di Betawi itu panggilnya Pade atau gua itu adalah paman atau paman saudara gitulah. Oke. Kita minta maaf-maafan dulu walaupun kita emang gak ada masalah, kita bukan gak ada masalah sih, kayak Pade kita sering gangguin Pade aja gitu. Oke. Dan sekalian kita minta apa ya, minta THR lah, walaupun kita udah gede ya, THR tetap lah kita harus minta. Nah, di sini kita review juga nih makanan yang ada di rumah Pade. Makanan ini lengkap banget ya guys. Ini tadi tuh kalau nggak salah gua ada nemu roti bagelan, kacang mete, sama apa gitu. Pokoknya kacang mete kan kalian tahu kan sekarang harga kacang mete mahal banget. Tapi ini Pade gua ada, emang hebat nih Pade gua. Kacang mete ada, bagelan ada, lengkap yang ada, cuma dengan nasi padang dong. Kalau nasi padang ada gue mesen gitu. Gue nyobain aja langsung nih kacang metenya, kalau nggak salah kacang metenya enak banget tuh, kayak kacang metenya gede-gede, terus harganya ini nggak tahu ini bocelannya sebenarnya ya, bisa dibilang ada ponakan gue ya, bisa dibilang ada ponakan atau apapun itulah, karena udah dianggap sama keluarga gue tuh adik gitu, kayak anak sendiri ya, apalah apa sih udah gitu lah. Subhanallah, berkah sehat-sehat. Kasih nih. Udah gak usah nih. Dia juga Dan ini dia moment of truthnya, kita minta apa? Minta THR-nya Eds, dia masa dia dong yang minta dibagi, kita minta juga lah THR dong. Akhirnya kita dikasih semuanya, kata Wak 1, 2, 3. Udahlah ribet, udah kasih aja nih. Udah langsung aja kita terima kasih sama Wak, kita udah dikasih sama Wak. Oke. Nah kita maaf-maafan lagi, kita duduk dulu sambil nunggu teman-teman, bukan teman-teman sih, kayak tetangga pada nyamperin biasanya ke rumah Pade, minta maaf-maafan juga nih adek gua. Ya minta THR juga lah, dia biasa emang iri aja ya mah kalau minta gue THR, masih dengan minta THR gitu masa katanya. Ya masa ini ngomongin perut gini. Oke, kita skip dulu. Nah ini dia, kita review dulu makanan yang ada di rumah Pade. Ini adalah roti bagelan tuh tadi yang gue bilang. Roti bagelan ini kayak roti yang cuma dioles sama mentega sama rasa manis gitu, terus dipanggang gitu, maka rotinya itu agak kering gitu. Dah pokoknya kita cobain dulu, rotinya enak juga. Mantap banget. Roti bagelan ini sebenarnya roti kesukaan gua, cuman kalau lagi di rumah orang biasanya malu, cuman kalau di rumah kita ya apa abis akhirnya kita ya dia THR dari tante gua ini. Tapi kalau di Betawi bisa ngomong cing gitu. Nah ini dia dapat THR, alhamdulillah masih dapat THR. Nah kita lanjut lagi maaf-maafan sama tetangga kita yang selanjutnya. Wah di sini ternyata gua alhamdulillah masih dipercaya untuk dapat THR gede guys ya. Alhamdulillah sini gua dapat THR. Tuh gua udah ngumpet kamera gua biar gak ketahuan. Cuman alhamdulillahnya kita di sini masih dapatkan THR, masih dipercaya gitu teman-teman dengan THR. Gua seneng banget masih dikasih THR sama tetangga-tetangga gua karena baik. Apalagi pokoknya buat kalian jurus biar kalian dapat THR banyak itu lah, ikut sama orang tua kalian. Suasana lebaran di daerah masih daerah rumah gua. Aldok. Daerah rumah.
yang masih jadi kalau di sini masih ada salam-salaman. Nah, di sini kita lanjut salam-salaman lagi sama tetangga kita karena apa? Karena kita selalu pasti punya masalah, bukan masalah apa namanya, salah sama tetangga-tetangga, entah ada masalah kecil ataupun gede. Apalagi kan bulan puasa ya, kita mohon maaf kalau keberisikan kalau saat kita bangunin sahur, apalagi biasanya kita bangunin sahur ya namanya juga bocah ya masih rusuh-rusuh gitulah. Pokoknya kita minta maaf semuanya sama tetangga-tetangga kita yang kalau kemarin pas puasa kita rusuh banget bangunin sahur. Ini dari teman gue nih, teman-teman gue biasa nih. Kalau teman gue dari kecil, ini dia teman-teman gue, walaupun memang jaraknya jauh karena teman rumah, jadi ya gue anggap semuanya teman-teman gue yang kecil lah guys ya. Kita lanjut lagi maaf-maafan lagi sama tetangga kita lainnya karena ini di rumah gue masih, kalau dibilang tuh ada Betawi, gue di rumah gue tuh masih banyak banget orang-orang yang Betawi di rumah gue, jadi kita tuh saling maaf-maafan semuanya, dan juga keluarga-keluarga di sini banyak banget, dan warga-warganya itu open, jadi kagak ada yang kayak pulang kampung karena tahun ini juga karena kan pulang kampung juga sedikit ya kalau untuk daerah rumah gua. Nah jadi semuanya tuh masih ada di rumah, jadi kita saling maaf-maafan sama semuanya. Nah ini CS gua, Babangs namanya, kan di sini gua mau ke rumah tetangga gue ini bawah nih, walaupun gua kenal anaknya sih cuman gak terlalu akrab sama orang tua, tapi pokoknya segitu aja vlognya kali ini, bye bye.